sehari 17 kali atau 17 rakaat, maka orang tersebut telah memenuhi hak daripada sholatnya. Apakah yang dimaksud di sini adalah sholat ulama? Bahwa sholat fardu itu adalah merupakan sebuah kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Yang namanya sholat wajib itu tidak boleh kita tinggalkan. Makanya kenapa kalau seandainya kita melihat di dalam kitab-kitab fikih bahwa sholat itu ada yang disebut dengan sholat jamaah, ada yang disebut dengan sholat qashar. Sholat jamaah menggabungkan dua waktu sholat dilakukan pada satu waktu sholat. Nah, itu disebut dengan istilah sholat jamaah. Sholat zuhur sama sholat asar, sholat maghrib sama sholat isya. Jamaah disebut jamaah takdim kalau seandainya yang dilakukan itu pada waktu yang pertama. Sholat zuhur dilakukan dengan sholat asar, digabung dilakukan pada waktu sholat zuhur, maka disebut dengan istilah jamaah takdim. Sholat zuhur digabungkan dengan sholat asar, dilakukan pada waktu sholat asar, disebut dengan jamaah takhir. Sholat maghrib digabungkan dengan sholat isya, dilakukan pada waktu sholat maghrib, disebut dengan jamaah takdim. Dilakukan pada waktu sholat isya, disebut dengan jamaah takhir. Nah itu, jadi sholat ada jamaah. Ada pula sholat itu yang disebut dengan sholat qashar. Sholat qashar itu apa? Mengurangi jumlah daripada rakaat sholat yang kita lakukan. Akan tetapi di dalam ilmu fikih, bahkan para ulama menjelaskan bahwa sholat yang boleh untuk kita kurangi itu adalah sholat yang jumlah rakaatnya 4 rakaat. Ini bentar lagi dimanfaat banget nih ilmu. Ya, ini kan bentar lagi kita pada mudik. Pak Jono mau mudik di bentar lagi. Amin, mudah-mudahan Pak Jono ya. Insya Allah. Pak Kuat nih mau mudik. Saya juga insya Allah mau mudik. Semuanya kita mau mudik. Allah perintahkan kepada kita, sekalipun dalam kondisi kita dalam keadaan di perjalanan, Pak Kuat, lakukan sholat. Nabi, para ulama dari sono Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rukhsah, artinya kemurahan, biar kita tidak terlalu terbebani di saat melakukan perjalanan tersebut. Lakukan, disebut dengan sholat jamaah atau sholat qashar. Bahkan boleh kita lakukan sholatnya sudah sholat jamaah, qashar lagi enak. Tapi kalau sholat qashar hanya rakaat yang 4 rakaat, boleh kita lakukan untuk sholatnya dikurangi. Yang 4 rakaat tadinya dilakukan 2 rakaat. Berarti yang 4 rakaat cuma 3 waktu. Sholat zuhur, sholat asar, sama sholat
Bisa. Ustaz, maghrib boleh nggak dikosor? Maghrib dikosor jadi berapa? 1,5 rakaat. Sholat coba 1,5 rakaat modelnya kayak gimana Bapak Tulong? Sholat 1,5 rakaat, gitu kan ya? Subuh boleh nggak? Enak banget. Masa sholat subuh udah 2 rakaat mau kita kosor jadi 1 rakaat? Pak Jono misalnya udah dikosor aja sholat subuh enak 1 rakaat. Ya sholat witir bukan, hanya rakaat yang jumlahnya 4, orang boleh untuk mengkosor sholat tersebut. Tuh itu sholat wajib mah. Nah yang disebut bahkan yang dimaksud oleh para ulama, siapapun orangnya yang melakukan 17 rakaat sehari semalam, maka orang tersebut telah memenuhi hak daripada sholatnya. Ini yang dimaksud itu adalah sholat sunnah. Nah ini ya, ini sholat sunnah. Ya, saya hitung ya. Saya hitung. Mana yang 17 rakaat itu kata para ulama? 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wah, ini luar biasa. Disebut dengan sholat sunnah fajar. Ya, sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Orang yang melakukan 2 rakaat sholat sunnah fajar, maka timbangannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kalau bisa nih Pak, sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh itu jangan ditinggalkan, karena itu adalah sumber daripada kekayaan kita, itu sumber daripada keuntungan kita, itu sumber daripada timbangan langit dan timbangan bumi di saat kita melakukan sholat sunnah. Di rumah boleh, boleh, bahkan lebih utama. Di masjid boleh, boleh, silahkan. Nah, misalkan di rumah kayaknya kagak bakalan keburu niat, karena enak kalau kita datang ke masjid nggak buru-buru komat dulu biasanya muazin kalau masih ada yang sholat. Tapi kalau bapak sholat sunnahnya di rumah, bisa aja Bang Iim tengah tengok ke belakang dan nggak ada orang yang melakukan sholat sunnah. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Bang Iim komat. Padahal kita lagi menunaikan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh di rumah. Akhirnya kita ketinggalan tuh takbiratul ihram, sholat berjamaah subuh dengan imam. Padahal di saat takbiratul ihram itulah Allah simpan kepada kita keutamaan. Pak jangan salah ya. Di saat imam bar, Allahu Akbar. Nah ini ya, takbir kita serempak bareng, semua jamaah makmum yang ada di belakang imam kompak serempak semuanya takbir, takbiratul ihram disebutnya. Maka di situ Allah simpan keutamaan yang sangat luar biasa. Coba kalau di rumah apa ya? Kalau di rumah kan ketinggalan, apalagi datang ke sininya misalkan Pak Pri atau Ustaz Selamat atau siapa yang jadi imam di sini udah baca tengah-tengah surat, ya berarti kita ketinggalan apa? Ketinggalan keutamaan takbiratul ihram setelah imam bar, setelah imam selesai takbiratul ihram. Sayang Pak, sayang. Makanya silakan, gak apa-apa. Kecuali kalau waktunya masih luang, lakukan 2 rakaat di rumah. Karena sholat sunnah yang terbaik itu adalah sholat sunnah yang dilakukan di rumah. Ya, kata baginda Nabi, kita itu jangan menjadiin rumah itu kayak kuburan. Kuburan itu apa? Sepi banget, sepi dari baca Al-Quran, sepi dari berbuat kebaikan di rumah, sepi daripada melakukan sholat di rumah. Lihat kuburan ya, kalau kuburan mewah banget tapi sepi, kesan. Nah itu rumah yang kagak pernah di rumah tersebut dibacakan Al-Quran, rumah yang di rumah tersebut tidak pernah dipakai untuk melakukan kebaikan, rumah tersebut tidak pernah dipakai untuk melakukan sholat, maka rumah tersebut kesannya termasuk diantaranya rumah yang sepi laksana kuburan. Silakan Bapak sholat di rumah dulu dah ya. Sholat apa? Sholat
sunnah. Kalau sholat wajib macam mana? Kan ya? Sholat wajib jangan di rumah. Sholatnya di masjid atau di musola. Nah itu.